Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Firman Tuhan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pemilihan seseorang untuk menduduki sesuatu tempat atau jabatan dalam hal terpanggil atau tidak terpanggil, itu bukan urusan siapa yang terpanggil, tetapi adalah urusan daripada yang memanggil dengan tujuan yang terbaik. Terkadang yang terpilih untuk menduduki sebuah posisi bukan karena ada sesuatu yang menonjol dalam diri seseorang. Bukan soal bagaimana saya memiliki skill yang mungkin itu sangat perlu, atau kelihayan, tetapi dengan membenarkan kalimat the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat, di mana Yesus sendirilah yang memilih para muridnya tanpa dibarengi dengan unsur-unsur politisnya. Dia memilih semua murid-muridnya. Salah satu dalam nas ini Filipus, orang Betsaida, orang sekampung dengan Andreas dan Petrus. Tak ada yang menonjol dalam dirinya, tak ada yang menarik. Tetapi di Alkitab namanya sangat banyak. Dipastikan sebelumnya Filipus belum memahami bahwa Yesus mampu mengadakan jamuan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Namanya saja Filipus yang punya arti pencinta kuda. Hampir tidak ada makna khusus dari nama itu.
yang kemungkinan besar dia adalah seorang nelayan. Filipus adalah orang yang tidak suka berdebat, apalagi tentang mengikut Yesus. Dia tidak perlu bertanya kepada Yesus untuk apa, bagaimana, dijadikan apa. Tapi dia langsung mengikut Yesus. Bagi dia belum jelas bahwa setiap orang yang sudah melihat Yesus itu otomatis melihat Allah. Biasa-biasa saja. Tidak terlalu pintar, sehingga harus berbeda dengan murid-murid yang lain. Tidak ada keistimewaannya, seperti Simon Petrus, seorang pemberani. Tetapi ada satu hal yang menarik dari pemanggilan Filipus ini, ketika Yesus menyatakan, ikutlah aku. Lalu otomatis Filipus tanpa menjawab mengikut Yesus dengan hati yang tulus. Hal ini ditunjukkannya dengan sangat berapi-api ketika dia telah bertemu Yesus, langsung menemui Nathanael, memberitahukan bahwa kehadiran raja itu adalah benar-benar terjadi. Dia telah bertemu dengan Yesus, anak dari Nazaret, anak Yusuf, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan yang dituliskan oleh kitab Musa. Ada kemiripan ungkapan ini dengan yang dikatakan Yesus di Yohanes 5 ayat 39-40, di mana dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ungkapan yang sama dari Filipus bersama dengan dua orang temannya dari Emmaus di Lukas 24 13-32 yang mengenal Yesus karena Yesus telah dijelaskan, telah menjelaskannya terlebih dahulu sebagaimana tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi di Perjanjian Lama. Filipus katakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini cukup luar biasa. Artinya dia tidak hanya mengenal identitas Yesus sebagai yang terutama, tetapi dia adalah benar-benar memahami yang lebih besar lagi. Yesus itu adalah anak Allah dengan tujuan keselamatan manusia. Dia menyatakan bahwa dengan pemanggilan dia terhadap murid-murid Yesus, menjadi murid Yesus oleh Yesus sendiri, ini sudah ada proses untuk semakin mengenal Yesus itu. Karena dia tahu bahwa Yesuslah yang dinubuatkan dalam kitab Musa dan para nabi. Sehingga dengan tulus mengikut Yesus, pengenalan dia terhadap Yesus sangatlah jelas, yang bukan hanya sebatas kulit luar. Margamu siapa? Kampungmu di mana? Kamu anak siapa? Jadi yang ada bagi Filipus adalah ketulusan iman, pengenalan yang menurut iman, yang lahir dari iman, karena dia mau belajar dari firman Tuhan itu dan merasakannya bahwa Yesus benar-benar juru selamat yang memelihara dan memberkati hidup orang yang percaya saat itu. Karena memang tidak ada manusia yang langsung kenal. Kalau ada orang yang bisa langsung mengenal Yesus tanpa belajar dari kebenaran, dari firman Tuhan, langsung saya mengenal Yesus, katanya itu susah. Lalu yang kedua, ada apa yang terjadi dengan
dengan Nathanael. Mungkin ada sesuatu yang baik mungkinkah yang datang dari Nazaret sesuatu yang baik? Kira-kira demikian pertanyaannya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu pertanyaan dari Nathanael. Karena jauh sebelumnya orang-orang memandang rendah dan tidak senang dengan orang-orang Nazaret. Karena memang pemerintah Romawi juga waktu itu memandang orang-orang, bahkan penduduk di Nazaret itu adalah kelompok pemberontak, tidak taat dan tidak setia kepada pemerintah. Tetapi anehnya, begitupun jawaban Nathanael, tetapi Filipus meresponnya dengan baik. Mari, lihatlah. Itu nggak mungkin itu bro, dari Nazaret itu bisa kita arahkan. Tapi Filipus berkata, jawab, kamu bilang nggak mungkin, tapi mari kita buktikan. Lihat, Filipus mengajak Nathanael untuk melihat Yesus. Nats ini juga mengarahkan kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan agar mau datang dan mau melihat Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati di luar ukuran manusia atau dengan keterpaksaan. Kita ditantang untuk datang bertemu Yesus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah kita yang mau datang kepada Yesus tanpa embel-embel? Ketika Yesus memanggil, ikut aku, langsung dengan hati yang tulus. Selama ini kita datang kepada Yesus dengan alasan apa? Apakah karena kita sakit? Apakah karena kita ada kebutuhan atau kepentingan? Walau banyak sekali keraguan-raguan di hati kita, apalagi karena sakit penyakit pandemi COVID-19 yang belum hilang dari muka bumi ini, apakah kita mau dengan tulus datang kepada Yesus sama seperti Nathanael dan Filipus, tanpa memikirkan rumahku, tanpa memikirkan keluargaku, arisanku, tulang tidak danakon? Lalu apakah kita ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup kita dipanggil untuk mengikut Yesus, tetapi kita semakin menjauh? Lihatlah, Yesus memperhatikan kehadiran Nathanael, datang kepadanya lalu meresponnya, bahkan membuat Nathanael terkejut. Ketika Yesus mengatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ungkapan tidak ada kepalsuan di dalamnya tidak memiliki kepalsuan di hati, tidak mengandung unsur-unsur penipuan, tidak mengandung unsur-unsur kemunafikan. Tidak ada keterpaksaan, tapi dia langsung dengan tulus hati. Walaupun banyak sekali tantangan, termasuk masalah identitas orang Nazaret, jelas tidak mengurangi niatnya untuk mengikut Yesus. Dan jawaban Yesus menyatakan bahwa Nathanael telah mewakili orang Israel yang dipandang dengan identitas negatif yang selama ini. Dia dengan hati yang tulus mencari kebenaran dan percaya tentang kebenaran itu. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus? Apakah kita bisa seperti Nathanael yang mau membuka diri mencari kebenaran tentang Yesus melalui bukti-bukti iman yang diberikan Tuhan bagi setiap orang percaya?
Hanya melalui keterbukaan hatilah lahir iman, sehingga semakin menguatkan kita mengenal Tuhan. Dan setiap orang yang tidak mau terbuka mencari kebenaran, bagaimana mungkin dia mendapatkan kebenaran itu? Setiap orang yang mau menutup diri, eksklusif menutup diri apalagi terhadap firman Tuhan, pikirannya sering buntu dan akhirnya dia stres, depresi. Dengan membuka diri mencari kebenaran dari firman Tuhan, kita menemukan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran itu, lalu semakin menguatkan kita untuk percaya dan semakin mengenal Tuhan. Ada orang yang berusaha mencari Tuhan tetapi yang dipikirkannya lain. Ada orang yang berusaha mencari kebenaran itu tetapi kebenaran itu adalah sesuai dengan nalurinya, apa yang dipikirkannya, apa keinginannya. Tapi Yesus benar-benar memahami dan mengenal orang-orang yang menjadi pilihan. Ketika Nathanael menjawab Yesus, bagaimana mungkin engkau mengenal aku? Lalu kata Yesus, sebelum Filipus memanggil aku, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus tidak menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Nathanael di bawah pohon ara itu, tetapi yang membuat dia terkejut karena Yesus mengenal dia dan pengenalan Yesus akan dirinya jauh melampaui seluruh kebiasaan manusia, jauh melampaui pengenalan manusia. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Memang kebiasaan orang di Yahudi, para rabi Yahudi sangat senang atau sangat suka belajar atau merenung secara pribadi, bersifat pribadi di bawah pohon ara karena memang pohonnya sejuk, nyaman. Walaupun perenungan Nathanael sifatnya pribadi, tetapi Yesus tahu betul apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh Nathanael di sana. Lalu dia menjawab Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yang dulunya dia memandang rendah akan perubahan karakter orang-orang Nazaret, tetapi sekarang telah hilang dan mengaku bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu adalah nyata dan jelas. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, sekalipun itu adalah perenungan pribadi. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang di benakmu, di pikiranmu, tujuanmu apa. Bisa saja pengenalannya tentang anak Allah belum jelas, tetapi dia yakin betul bahwa Yesus adalah anak Allah, sama dengan ungkapan Raja Israel dalam Mazmur 2 ayat 7. Allah Bapa telah menetapkan Yesus anaknya yang tunggal menjadi raja di bumi dan di sorga. Dan pengenalan inilah yang mengajarkan kita agar benar-benar mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita, apakah kita sudah benar-benar mengenal tentang Tuhan itu? Apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus yang menyelamatkan kita? Di ayat 51 Yesus memuji iman Nathanael yang luar biasa. Dan juga pengenalannya tentang Yesus. Yesus sangat menghargai iman yang lahir dari membaca dan mengajarkan. Mendengar firman Tuhan. Yesus mau katakan, peganglah iman yang lahir dari dirimu sendiri. Jangan hilang.
Biarlah imanmu semakin bertumbuh karena imanmu sudah benar, dan lihatlah pintu surga terbuka dan naik turunlah para malaikat Tuhan yang datang kepada anak manusia. Biasanya ungkapan tentang turunnya malaikat Tuhan dan turunnya Roh Kudus itu diajarkan karena ada orang yang tulus hati. Lihat itu Yohanes. Begitu juga bagi kita sekarang. Baiklah kita mengenal Tuhan bukan asal-asalan, bukan dengan keinginan, bukan dengan unsur paksaan. Biarlah firman Tuhan menjadi kerinduan bagi kita yang tak pernah hilang, sehingga kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita ke depan. Sehingga kita mampu mendengarkan suara Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita. Pertanyaan yang berikut bagi kita ketika Nathanael menyatakan Yesus adalah anak Allah, tetapi Yesus menyebut dirinya anak manusia. Mengapa Yesus menyebut dirinya menjadi anak manusia? Yesus memilih identitas anak manusia, ungkapan yang tidak mengandung aspirasi politik atau aspirasi yang meninggikan hati, agar tidak terjadi kekacauan secara politis, agar jangan memunculkan pemahaman yang salah daripada para muridnya tentang dirinya sebagai Mesias yang sering dikait-kaitkan dengan orang-orang Yahudi. Sebagai Mesias politik. Yang bisa melahirkan kekacauan dengan pemerintahan Romawi saat itu. Walaupun pada dasarnya ungkapan anak manusia secara tidak langsung sudah mengarah dan menunjuk pada Yesus Mesias, Raja yang ditetapkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Jadi sangatlah tepat Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak manusia yang datang merendah. Pertama melalui Adam, manusia ciptaan Allah di bumi ini. Namun karena Adam yang pertama itu telah gagal mempertanggungjawabkan kehadiran Allah dalam dirinya, gagal mempertanggungjawabkan kehadiran Tuhan yang menjadi anak manusia. Adam yang kemudian seperti dalam Roma 6 ayat 12-21 yang telah mengalahkan dunia ini, yaitu Yesus yang telah menjadi raja, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Dialah yang memanggil murid-muridnya dan mengenalnya dengan baik untuk membangun kerajaan Allah di sorga dan di bumi selama-lamanya. Jadi bukan karena keinginan kita dipilih oleh Yesus, dan bukan kita yang memilih diri kita. Ini jangan pernah merasa bahwa kita gara-gara aku yang memilih Tuhan itu, aku yang datang. Bukan. Apa yang akan kita imani dari jawaban Yesus kepada Nathanael ini, apalagi pada minggu kedua setelah Epifanias ini, Tuhan telah menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya melalui Yesus. Dan kepada orang percaya melalui kitab ini telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, bukan hanya mengenal Allah, tetapi memperkenalkan dirinya dan memilih kita menjadi murid-muridnya yang benar-benar mengenal Allah melalui kemauan kita belajar dan mendengar firman Tuhan. Sama seperti Filipus dan Nathanael. Ketika Allah telah nyata dalam diri Yesus, bagaimana dengan pengenalan kita tentang Tuhan itu? Mana? Iman kita yang benar adalah awal daripada pemanggilan kita. Lalu masih benarkah pengenalan kita tentang Tuhan saat ini?
Benarkah kita mengenal Dia sebagai Allah pemberi hidup, sebagai Allah yang merupakan sumber kesehatan, sumber kekuatan? Bahkan dalam tantangan yang paling menyusahkan saat ini dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini, apakah kita masih benar-benar mengenal Tuhan itu sebagai sumber kesehatan kita dan menjadi penopang dalam hidup kita untuk menyelamatkan hidup kita, sumber kekuatan dan keselamatan kita setiap hari? Atau apakah kita masih mengenal Tuhan itu hanya Allah yang menghukum kita ketika kita melakukan kesalahan? Ataukah kita masih mengenal Tuhan itu hanya karena kasih setianya atau kasih karunia-Nya? Allah yang bagaimana yang kita kenal? Apakah Allah yang selama ini yang kita rasakan ingin aja kepada kita? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing sesuai iman kita. Semua pertanyaan ini mungkin sulit untuk dijawab, tetapi jika kita mengenal Dia adalah Allah yang Maha Pemberi jawaban dari setiap doa kita setiap hari sesuai keinginan kita, itu berarti masih jauhlah pengenalan kita tentang Tuhan itu. Itu berarti Tuhan itu masih pemarah. Kalau kita masih memahami Dia adalah Tuhan yang menghukum kita, maka perjelaslah pengenalanmu tentang Tuhan dengan selalu mau berubah diri. Artinya pengenalan kita terhadap Tuhan adalah harus merupakan pengenalan yang benar-benar Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh keinginan apapun di bumi ini, tidak dibatasi oleh kemampuan berpikir manusia. Biarlah iman kita yang menguatkan kita mengenal Allah itu dan benar di dalam Yesus seperti pengenalan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Kita perlu dikuatkan bahwa kita tidak perlu takut untuk mengikut Tuhan dan tidak perlu takut tentang masa depan kita. Itu semua sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang yang tulus datang kepada. Jika firman-Nya betul-betul kita lakukan dan kita yakin berpegang teguh pada perintah-Nya, maka kita akan mendapat upah dari iman kita. Percayalah terhadap Tuhan yang menyediakan masa depan kita untuk menghadapi segala tantangan zaman ini, termasuk semua musuh-musuh kita. Hanya bersama Tuhanlah kita akan selamat. Hanya bersama Tuhanlah kita bersuka cita.